Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dua perkara besar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda. Apa al-huda? Petunjuk. Wa dinil haq, dengan membawa agama yang hak. Para ulama tafsir ketika menjelaskan al-huda dan dinul haq, mereka mengatakan dua hal. Al-huda maksudnya adalah al-ilmu an-nafi'. Aku utus Rasulullah dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Dan maksud dari dinul haq adalah al-amalus salih, yaitu amal-amal saleh. Maka seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dia wajib untuk mengamalkan ilmunya. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wahai manusia, bagaimana kalian nyuruh orang kepada kebaikan, nyuruh orang melakukan kebajikan, tetapi kalian sendiri melupakan diri kalian? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah berikan kepada kita nikmat ilmu, maka jangan sampai kita lupa untuk mengamalkan dalam hidup kita. Karena memang tegaknya Islam dengan ilmu dan amal. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab yang berkaitan dengan pembahasan akidah, pembahasan tauhid, yang dia merupakan sebab pertama terjadinya kesyirikan. Jadi kalau kita kumpulkan semua dosa, dosa paling besar apa? Syirik. Dan kalau kita lihat awal terjadinya syirik, itu sebab utamanya adalah sifat ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan. Apa yang berlebihan di sini? Berlebih-lebihan dalam memahami, dalam mengamalkan, dan dalam menjalankan syariat. Namanya ghulu. Melampaui batas dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sebutkan beberapa bahaya ghulu, yang nanti puncak dari bahaya ghulu ini adalah kekufuran, saya akan sebutkan dulu beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya banyak orang terjatuh kepada ghulu
berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada syariat Allah, karena mereka tidak mau kembali kepada ilmu. Mereka tidak mau belajar agama ini sesuai dengan pemahaman sahabat. Gak mau mereka. Baik, pertama kita mulai dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah 137. Al-Baqarah 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Kata Allah terhadap ahlul kitab. Ini ayat sebenarnya untuk ahlul kitab. Tapi kita bisa mengambil pelajaran secara umum. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw. Mereka pasti dapat hidayah. Orang kekufurannya seperti Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau beragama, mau beriman, mau memahami din ini sesuai dengan agamanya sahabat, mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Ini ahlul kitab, Pak. Apalagi seorang muslim. Dia sudah muslim dari lahir. Kalau seandainya dia beragama, benar-benar ingin mengikuti agamanya para sahabat, dia pasti ketemu dengan dakwah tauhid, pasti. Dia pasti berhenti di dakwah sunnah. Kalau dari awal niatnya untuk mengikuti sahabat. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi seandainya mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan engkau ya Muhammad. Artinya barang siapa yang tidak mau beriman seperti imannya sahabat, kita akan bermusuhan. Jadi yang cari masalah sebenarnya siapa, Pak? Siapa yang cari masalah? Yang cari masalah yang tidak mau kembali kepada pahamnya sahabat. Allah sebutkan di sini, coba perhatikan baik-baik, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka tidak mau kembali kepada imannya para sahabat, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan kepadamu ya Muhammad. Jadi munculnya perpecahan, permusuhan, pertengkaran diawali karena ada oknum, ada orang yang tidak mau kembali kepada sunnah. Jadi jangan kita mau dibalik. Dulu masjid ini, contoh masjid-masjid dimanapun ya, dulu sebelum masuk orang-orang jenggot ini masjid aman-aman aja, Masya Allah. Terus masuk yang cingkrang-cingkrang, yang cadar-cadar, ini masjid jadi heboh. Misalnya. Masjid manapun, bukan di sini, masjid manapun. Ini kan pengalaman kan, masjid dimanapun. Jadi mereka merasa ketika ditegakkan sunnah di satu masjid, mereka merasa kita sedang melawan mereka, padahal mereka yang terlalu jauh dari sunnah. Fasayakfikahumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memelihara engkau dari mereka ya Muhammad. Ini ingat ini. Kalau kita berpegang teguh kepada sunnah, tidak boleh takut. Tidak boleh jadi pengecut. Fasayakfikahumullah. Allah akan pelihara engkau ya Muhammad. Yang penting kita jujur. Yang penting kita ikhlas. Yang penting kita benar-benar ingin mendakwakan sunnah kepada saudara kita. Wa huwa samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriyah, beliau mengatakan, ini dalil bahwasanya barometer kebenaran dilihat dari
apakah mengikuti sahabat atau tidak. Ini saya mulai dulu dari sini. Jadi nanti terjadinya gulu karena ada orang nggak mau ngikut sahabat. Itu aja intinya. Di antara faktor terbesar terjadinya gulu ketika mereka tidak mau mengikuti pemahamannya para sahabat. Nanti ada faktor-faktor yang lain seperti rasa cinta yang berlebihan, seperti fanatik terhadap golongan. Jadi banyak sebab, tapi sebab utamanya karena mereka tidak mau beragama sesuai dengan pahamnya sahabat. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi, muhajirin senior, yang pertama kali melantunkan bacaan Al-Quran dengan lantang depan Ka'bah. Masuk Islam, dia belajar, dan dia baca Quran dengan lantang depan Ka'bah sampai dipukul sama orang-orang Quraisy. Lihat apa ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang para sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Allah melihat kepada seluruh hati hamba-hambanya. Allah cek satu-satu hati manusia ini. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah mendapatkan hatinya Rasulullah sebaik-baiknya hati. Fastafahu li nafsi, maka Allah pilih Nabi Muhammad. Faba'athu bi risalati, maka diangkat menjadi seorang rasul. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati selain hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Allah mendapatkan hatinya para sahabat sebaik-baiknya hati hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita lihat setelah para nabi dan para rasul ada derajat di bawahnya namanya as-siddiq. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini urutan dalam keimanan kata para ulama. Yang paling tinggi derajatnya siapa? Para rasul, wan nabiyyin. Di bawahnya was-siddiqin. Dan siddiq yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Allah melihat kepada hati mereka yang paling bersih. Faja'alahum wazara'a nabiyyi. Kemudian Allah menjadikan sahabat ini sebagai pendampingnya Nabi. Jadi Nabi ini punya pendamping para sahabat. Itu memang pilihan Allah. Pilihan Allah. Jadi jangan kita bilang, kenapa saya nggak jadi sahabat ya? Allah nggak milih kita. Mungkin kalau kita jadi sahabat, lain lagi ceritanya. Lain ceritanya. Antum dijamin masuk surga. Selesai, nggak sholat lagi sudah. Kalau Abu Bakar, Umar tidak. Semakin dijamin masuk surga, semakin bertakwa mereka. Jadi mereka menjadi pendampingnya Nabi. Kemudian yuqatiluna ala dini. Mereka berjihad bersama Nabi. Fama ra'al muslimuna hasanan fa wa indallahi hasan. Di sini poinnya jemaah. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, perhatikan baik-baik. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka dia dipandang baik oleh Allah. Maksudnya adalah ijma'nya sahabat. Saya sering mengatakan dari kitab-kitabnya para ulama, individu sahabat tidak maksum, ingat. Jadi kalau ada sahabat berpendapat, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau mereka ngumpul, membahas satu permasalahan, kemudian mereka keluarkan fatwa, atau keluarkan hukum, dan tidak ada yang menyelisihinya, itu disebutkan sebagai sesuatu yang maksum. Ijma' sahabat. Ijma'nya para sahabat. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Para sahabatku tidak pernah sepakat di atas kesesatan.
Jadi kalau sahabat sudah ngomong, di sisi Allah sesuai dengan apa yang sahabat sampaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apapun yang dipandang buruk oleh sahabat, maka dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini agama kita tuh ini. Jangan keluar dari sini. Karena sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu baik di sisi Allah. Menurut kita baik. Menurut kita bagus pahalanya, bagus ibadahnya. Tapi harus standarnya Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalannya para sahabat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah, juga dalam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawahid disebutkan ucapannya Ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ittabi'u, ikutilah para sahabat. Cara akidahnya ikuti. Apalagi ibadahnya ikuti. Akhlaknya ikuti. Tahkimnya ikuti, penilaiannya ikuti. Cara muamalahnya ikuti. Ittabi'u, ikuti mereka. Wala tabtadi'u, jangan nambah-nambah. Jangan ngarang-ngarang ibadah. Jangan buat-buat ibadah sendiri. Jangan buat jalur ke surga sendiri. Udah ada relnya, dibuatnya sendiri jalur. Sampai nggak Pak? Nggak sampai Pak. Orang kalau mau ke Bandung lewat MBZ, itu tidak. Nah, dia pergi arah ke Lampung. Masya Allah. Sesatlah dia. Tenggelam di laut sudah. Jadi agama ini udah ada jalurnya Bapak Ibu sekalian. Udah ada jalurnya. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya agama ini agama yang lurus, maka tugas kalian ikutilah. Jadi beragama nggak usah pusing-pusing. Ikuti aja, copy paste, selesai. Nabi tahajudnya berapa rakaat? Ikuti. Nabi zikirnya kayak mana? Ikuti. Para sahabiat jilbabnya kayak apa? Ikuti. Apa susahnya ngikuti? Susah atau tidak? Gampang mengikuti ini, sebenarnya gampang. Cuman nanti sebab kenapa orang tidak mau mengikuti, karena dia merasa prasangka-prasangka baik dalam dirinya. Ada prasangka-prasangka baik dalam dirinya, padahal itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Kata Ibnu Mas'ud, wala tabtadi'u. Lihat, Ibnu Mas'ud sudah ngomong sejak dia hidup. Dan teman-teman sekalian, para sahabat tidak ada yang hidup di atas 120 Hijriyah. Kurang lebih seperti itu. Jadi Nabi pernah berkata di hadapan para sahabat sebelum beliau meninggal dunia, di beberapa bulan sebelum Nabi wafat, beliau pernah ngomong di hadapan para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalian yang sekarang beriman kepadaku saat ini, 100 tahun ke depan udah nggak ada lagi kalian. Kalau sudah tidak ada lagi. Dan sahabat terdiri jadi dua. Sahabat dari golongan manusia dan sahabat dari golongan apa Pak? Jin. Jin juga ada yang sahabat Nabi. Maka kalau ditanyakan kepada para ulama, apakah jin dari kalangan sahabat Nabi ada yang masih hidup sekarang? Jawabannya tidak ada. Dari hadis tadi. Nabi sudah mengatakan, siapapun yang beriman kepadaku, baik jin dan manusia, 100 tahun setelah ini, semua sudah nggak ada lagi. Dan ternyata, shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya hak. Kalau kita lihat dalam buku sejarah, tidak ada yang melebihi 120 Hijriyah. Sahabat sudah wafat. Nah, Ibnu Mas'ud ketika dia masih hidup, dia sudah ngomong wala tabtadi'u. Jangan ngarang-ngarang masalah agama.